Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Jadi pada kali ini saya akan bicara yaitu tentang potongan yang ada di Adobe Stock ya. Ketika kita mencairkannya baik itu ke PayPal ataupun ke Payoneer. Xpic ini sangat berguna sekali buat kita yang kecebur di dunia microstock ya teman-teman. Teman-teman silakan pakai kode ini aja kalau misalnya mau dapat diskon. Oke, kalau gitu kita kembali ke videonya. Kembali lagi ke Adobe Stock. Jadi di Adobe Stock ini saya menerima banyak DM seputar tentang Adobe Stock, mulai dari bang akun saya kena blokir bang, kemudian ada juga tolong buatkan gimana cara mengajukan banding ke Adobe Stock, kata-katanya seperti apa. Nah itu nanti video yang berikutnya ya teman-teman. Untuk video kali ini kita akan membahas, yaitu saya akan membahas tentang potongan yang ada di PayPal sama Payoneer ketika kita mencairkan dari Adobe Stock ke dua metode pembayaran, PayPal ataupun Payoneer tadi ya teman-teman. Nah ini studi kasusnya. Jadi nggak sengaja saya coba ngecek ya, bandingkan antara jika saya mencairkan uangnya antara ini dari Adobe Stock ke Payoneer itu berapa, dan dari Adobe Stock itu ke PayPal berapa ya teman. Langsung ke ini saya saja, ke pencairan saja. Jadi bisa dilihat di sini saya di bulan Agustus kemarin itu saya mencairkannya di tanggal 5. Ini pencairan pertama kali. Tak tahu baru dimasuk itu setelah berapa hari ya? 15 hari salah, di tanggal 20 kalau nggak salah baru masuk. Kemudian di tanggal September, kemudian masuknya sekitar di tanggal 14 September di rekening ini saya di Payoneernya. Kemudian di tanggal 29 September masuknya itu sekitar tanggal 5 Oktober baru kemarin teman-teman. Nah di sini kan saya buat metodenya beda, ada yang PayPal dan Payoneer. Kasih tahu dulu, kalau PayPal ini tentu saja milik ini ya orang-orang di Amerika. Dan kalau Payoneer ini base campnya itu ada di Inggris, UK ya teman-teman. Dari metode itu aja udah berbeda ya teman-teman. Kemudian ini kan pencairannya 35 nih di bulan Agustus. Saya cekkan ya teman-teman. Ini saya reload dulu. Nah ini reloadnya kalau pedal ini saya berkenalan Xpic, jadi secara otomatis langsung motong dari akun saya. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin langsung nggak berlangganan lagi, caranya kayak gini teman. Ke Xpic ini tekan, kemudian ke sini. Nah ini kan pro nih. Nah ini tekan cancel. Jadi otomatis nanti teman-teman langsung tidak subscription lagi. Tapi kalau udah subscription ya biarkan aja teman. Kemudian nah ini pembayarannya tanggal 17 Agustus kemarin. Nah ini tanggal 17 Agustus kan. Dari atributornya ini tanggal 5 12 hari berarti. Nah ini $35.79, dan yang masuk pun juga sama $35.79, $35,79. Kemudian yang selanjutnya lagi ini ada yang di Payoneer ini $44.76, sedangkan yang masuk di Payoneer itu wah ini butuh di reload nih. Ntar kita reload dulu ya jangan gitu, kalau terlalu lama login dia butuh di reload lagi. Nah jadi ini tanggal 13 September, ini kan 4 September, berarti 9 hari ya teman-teman. Jadi sejak saya mencairkannya itu, saya mencairkan dari Adobe Stock tanggal 4 September, masuknya di Payoneer itu di tanggal 13 September. Nah ini 41,76, sedangkan di sini 4476. Jadi ada jarak 3 potongan $3 teman-teman. Nah $3 ini potongan yang dari Adobe Stock ya. Jadi Adobe Stocknya itu 4476, sedangkan masuk di Payoneer itu udah berkurang, dipotong $3 dari Adobe Stock. Nah ini saya nanti akan coba lagi. Nanti ini saya lihat bulan berikutnya lagi kan, di tanggal 29 September saya ini lagi cairkan lagi, besarannya 40,39. Lalu di Payoneer saya di masuknya tanggal 5, jadi sekitar 7 harian itu 37,39. Berarti memang dipotong $3 juga teman-teman. Nah jadi pertimbangan ini ya, kalau misalnya teman-teman istilahnya ya saya memang pakai jasa ini karena saya mau ini ya menggunakan Payoneer Card. Payoneer Card itu kan fungsinya kayak kartu kredit, tapi dia enggak seperti kartu kredit, jadi kayak kartu debit ATM, tapi dia bisa internasional. Itu kelebihannya untuk Payoneer Card ya. Untuk Payoneer Card ini nanti saya akan buatkan lagi video yang lain penjelasannya. Nah dari ini saya dari total segini dipotong lagi $3 nih teman-teman. Nah kembali lagi ke teman-teman. Nah apakah teman-teman setiap penarikan itu nanti mau lihat Payoneer, ataukah ini memang peraturan baru mulai berlaku di bulan September? Ini saya nggak tahu nih. Tapi saya pernah baca peraturan di Gmail itu, dia memang mengeluarkan peraturan baru seputar fee yang akan dikenakan mulai berlaku di bulan September ya.
dari Agustus kemarin. Saya lupa itu di Gmailnya itu memang ada. Ataukah ini memang hanya untuk karena kita mencairkannya ke Pioneer, makanya dipotong $3 teman. Saya nggak tahu ya teman. Cuman ya kalau misalnya teman-teman ya lumayan kan, dipotong $3 kan 45.000, kalau kita $1-nya 15.000 dikali 2 berarti udah $6 ya, berarti sama kayak 90.000 ya, lumayan lah kalau untuk beli pulsa kan, beli kuota ataupun untuk makan kan lumayan. Jadi intinya dari video ini adalah ya nanti kalau misalnya teman-teman mau cairkan, silakan pilih mana yang kira-kira mau dipakai, apakah di PayPal atau di Pioneer ya teman. Nanti dicoba cek sendiri, moga-moga nanti setelah kalau misalnya pencairan di PayPal juga ada pengurangan $3 ya, berarti sama saja teman. Memang pemberlakuan fee di eBay ataupun di fee untuk Pioneer maupun fee untuk masuk ke PayPal itu adalah sebesar tadi dipotong $3 dari aset kita. Jadi kalau misalnya ini tadi 44 jadi 41 yang masuk ya. Di mana ini yang 41 yang masuk. Ini saya lagi nyetok sebanyak ini 300 aset gitu ke Freepik, kemudian juga ini ke Adobe Stock. Ini lagi proses upload ya teman. Saya sudah nembus di sini di Adobe Stock ini, di kuota saya itu di 3.000 teman. Dulu awal-awal bulan pertama tuh mau stok saya tuh sekitar 500, sekarang udah naik ke 3.000. Nah ini memang ada butuh proses ya teman-teman. Kenapa saya bisa dapat batas ambangnya sampai 3.000 ya, memang ya saya upload tuh nggak sembarangan teman. Jadi foto-foto yang saya upload yang berkualitas saja. Nah bayangkan foto-foto berkualitas saja kadang kan di reject teman di Adobe Stock, apalagi yang kualitas yang biasa-biasa saja, yang kayak gini nih quality issue. Padahal yang video-video saya yang kayak sebelumnya yang kayak gini aja diterima, ternyata yang ini malah di reject karena kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Nah kalau misalnya kita lebih banyak ke reject daripada diterima, ya wajar mungkin akun teman-teman itu di deaktif ya. Kalau misalnya teman-teman bertanya juga kenapa akunnya deaktif, ya mungkin karena teman-teman itu hasil generatnya kurang bagus atau sudah terlalu banyak, terlalu similarnya. Nah gitu saja sih saya berikan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.